Sekarang bagaimana cara kita mendapat Lailatul Qadar? Ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Rasulullah mengatakan iltamisuha, carilah. Rasulullah dalam riwayat yang mengatakan taharrau Lailatul Qadar, itu carilah, sama. Iltamisu taharrau, yaitu carilah. Seriuslah mencari malam tersebut. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya di malam tersebut, ya. Baik, tentunya secara logika sederhana Lailatul Qadar akan dialami oleh seluruh manusia. Malam tersebut dialami seluruh manusia. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang dialami oleh seluruh manusia di negeri Islam, negeri kafir, negeri mana saja. Cuma yang dikatakan yang bisa beruntung adalah yang mencari keberkahan di bulan tersebut. Kalau seorang mendapat bulan Ramadan tapi dia tidak beribadah, maka celaka bagi dia, malah celaka baginya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ragima anf man atraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Merugi dan merugi seorang yang mendapati bulan Ramadan sebulan penuh, lantas Ramadan pergi dan dia tidak diampuni. Artinya ada kesempatan beramal namun dia cuekin dan dia tidak diampuni, berarti dia hamba yang celaka. Sama Lailatul Qadar melewati siapa saja, semua melewati, maka dosanya lebih berat daripada bermaksiat di Jakarta, Depok dan Bogor, Jabodetabek. Maka demikian pula bulan Ramadan, bulan yang mulia, tapi bermaksiat di bulan Ramadan tidak seperti bulan yang lain. Hanya orang yang beruntung yang bisa mengambil keberkahan di bulan Ramadan dengan beribadah di bulan tersebut. Lailatul Qadar akan dialami oleh seluruh manusia. Tapi siapakah yang mendapatkannya? Yang mencarinya. Mencarinya maksudnya apa? Beribadah di malam apa? Tersebut. Beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang optimal. Tentunya kita akan menyebutkan ibadah-ibadah yang mungkin dilakukan agar kita mendapat taufik ketika di 10 hari terakhir. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah i'tikaf. I'tikaf, tapi bukan syarat dapat Lailatul Qadar harus i'tikaf. Tapi kita bilang inilah kondisi yang prima, yang terbaik seorang mencari Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi i'tikaf bahkan pernah sebulan. Nabi cari karena Nabi dilupakan Lailatul Qadar. Nabi i'tikaf 10 hari pertama. Kemudian ternyata belum ada kabar dari Jibril Lailatul Qadar. Maka Jibril kesampaikan, ya Rasulullah, ya Muhammad, innal ladzi tatlubuhu amamak, yang kau cari masih di depan. Akhirnya Rasulullah SAW i'tikaf lagi 10 hari yang kedua, para sahabat ikut lagi. Ternyata belum ada. Jibril datang lagi, innal ladzi tatlubu amamak, yang kau cari itu Lailatul Qadar di depan lagi. Akhirnya Rasulullah SAW i'tikaf lagi sampai 10 hari terakhir. Rasulullah SAW pernah i'tikaf sebulan penuh dalam rangka mencari apa? Lailatul Qadar. Kalau ini tidak penting, kenapa Rasulullah SAW sampai seperti itu? Karena penting, satu malam seperti 83 tahun lebih. Siapa yang ingin menyia-nyiakan kesempatan besar tersebut? Maka tentunya di antara ibadah yang paling agung adalah i'tikaf. Saatnya kita belajar berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembahasan i'tikaf pembahasan panjang lebar, ada pembahasannya sendiri. Tapi intinya seorang kalau sudah masuk masjid, niatnya i'tikaf, meskipun dia tidur pun untuk istirahat, maka tidurnya pun dapat pahala. Kenapa? Status dia sedang i'tikaf. Status dia sedang, meskipun dia sedang istirahat di masjid, arko pahala terus mengalir karena dia sedang i'tikaf. Pembahasan i'tikaf fikihnya panjang, saya tidak ingin bahas sekarang. Tapi yang kedua, di antara ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil, adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan spesial, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka kebiasaan para salaf dahulu, kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka fokus ke Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang menutup pengajian, seperti Imam Malik. Imam Malik punya majelis hadis di Masjid Nabawi. Ketika datang bulan Ramadan, dia pun berhenti dari majelis hadisnya, wa aqbala al-Quran, maka dia fokus baca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa para salaf memahami bahwasannya bulan Ramadan bulan Al-Quran. Demikian juga Jibril alaihissalam sengaja datang mengajari Al-Quran pada Nabi setiap bulan Ramadan. Jibril datang kemudian mengajak Nabi murajaah sebulan penuh baca Al-Quran. Ini menunjukkan
kita harus punya waktu untuk baca Al-Quran. Dan ibadah terhadap Al-Quran secara umum ada dua terkait dengan bacaan. Pertama, ibadah membaca. Yang kedua, ibadah mentadaburi. Hendaknya kalau bisa digabung dua-duanya lebih baik. Kalau tidak, maka waktu khusus untuk baca, waktu khusus untuk tadabbur. Al-Quran di antara ibadahnya membaca. Rasulullah mengatakan, ya iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sungguhnya apa? Setiap huruf yang kita baca 10 pahala. Ya. 10 pahala ya. Fa inna likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf dapat pahala dan pahala lipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau kita baca alif lam mim dapat 30 pahala. 30 pahala. Pahala membaca. Makanya ketika para ulama menyebutkan apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi firman Allah juga, Al-Quran firman Allah. Bedanya kalau hadis qudsi la yuta'abbadu bi tilawatihi. Tidak dapat pahala dari bacaannya, tapi sekedar dapat pahala menuntut ilmu, paham? Tapi kalau Al-Quran bacanya sendiri dapat apa? Pahala. Bacanya sendiri itu hanya untuk Al-Quran. Kita baca hadis, kita baca buku ilmu, kita tidak dapat baca pahala secara khusus bacaannya, tapi karena itu menuntut apa? Ilmu, tidak dapat pahala umum. Tapi Al-Quran dibaca, setiap huruf itu ada pahalanya. Maka di antara ibadah adalah membaca Al-Quran. Tentu baca Al-Quran dengan tajwidnya dengan baik. Di antara ibadah yang lebih agung dari sekedar membaca adalah tadabbur. Kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran. Maka jangan lupa kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Allah mencela orang-orang musyrikin karena mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Maka perlu kita untuk sisihkan waktu tadabbur Al-Quran. Baca buku tafsir, kalau enggak baca terjemahan, sehingga setiap kita baca ayat kita berusaha memahami maknanya. Dan itu di antara cara paling mudah menambah keimanan. Atau kalau enggak antum putar YouTube ya tentang kajian tafsir. Kajian apa? Tafsir. Saat hari ini saya mau dengar juz amma. Saya mau khatam juz amma selama 10 hari terakhir atau selama Ramadan. Baca satu hari dengar kajian satu surat misalnya. Ini menambah iman. Oleh karenanya Al-Quran kita beribadah dengan Al-Quran dengan membacanya dan juga mentadabburinya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, tadabburi ayatin wahidatin ya atau qiraatul ayatin bitadabburin wahidatin bitadabburin wa ta'aqqulin wa tafahumin khairun min khatmah bila tadabbur. Membaca satu ayat saja dengan tadabbur, berusaha memahaminya, berusaha apa maksud ayat ini lebih baik daripada khatam Quran namun tidak dipahami. Ada yang mengatakan, Ustaz, Imam Syafi'i disebutkan bulan Ramadan sehari khatam 2 kali. Sebagian salaf ada yang khatam di bulan Ramadan 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang sehari sekali khatam, ada yang sehari 2 kali khatam. Diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah sehari 2 kali apa? Khatam. Antum berapa khatam? Dan itu mungkin sebagian orang hafiz Quran, mereka yang baca lancar 8 jam selesai. Enggak ada di YouTube. Di YouTube orang baca Quran 8 jam selesai, baca dengan tajwid. Tapi karena dia Arab, orang Arab lisannya lancar dan baca masih bisa dengar, masih bisa dipahami. 8 jam di YouTube ada. 8 jam. Apakah Imam Syafi'i tidak mentadabburi? Jelas mentadabburi. Imam Syafi'i ahli tafsir. Apa yang dia baca langsung ilmunya sambil baca semua di otaknya keluar semua tafsir ayat tersebut. Paham? Kalau antum baca susah. Belum terjemahnya enggak ngerti apalagi apa? Tafsirnya. Jadi memang beda mereka dengan kita ya. Beda. Atau kita dengan mereka sebenarnya beda tipis, cuma dibalik begini. Jadi bagaimana semangat mereka untuk apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau orang yang tidak lancar ya mungkin bolehlah 3 hari sekali khatam, terutama 10 hari terakhir. Jadi sisihkan waktu untuk baca, tapi jangan lupa baca terjemahannya ya. Tadabbur lebih afdal daripada sekedar apa? Baca. Jadi pentingnya belajar bahasa Arab sehingga orang baca Al-Quran meskipun baca dia sudah bisa paham. Tapi di antara ibadah yang bisa kita lakukan sholat malam. Sholat malam. Kalau ada di masjid bikin sholat berjamaah, sholat ya.
Kalau masjid bikin dua ronde pertama, ronde kedua, ikut dua-duanya ya. Sebagaimana seperti di Mekah Madinah ada tarawih pertama sama tahajud. Jadi daripada kita bengong-bengong, mending kita ikut apa? Salat. Ikut salat ya. Ini adalah ibadah yang agung. Kurangi tidur ya. Kalau bisa siang tidur yang benar sehingga malam kita giat dalam beribadah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, kalau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, maka Rasulullah sallam mengikat sarungnya, yaitu tidak lagi menggauli istri-istrinya. Ini dalil Rasulullah sallam sebelumnya di 20 malam pertama Rasulullah sallam masih menggauli istri-istrinya, berhubungan intim dengan istri-istrinya. Tapi 10 malam terakhir tidak. Syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu, berarti istri-istrinya tidur. Rasulullah SAW bangunkan istri-istrinya. Rasulullah SAW sengaja bangunkan istri-istrinya untuk ibadah di 10 malam terakhir. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Khilaf di kalangan para ulama apa makna Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Apakah Rasulullah begadang semalam suntuk tidak tidur sama sekali, ataukah tidur sebentar? Dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan Rasulullah SAW tidur, tapi sedikit, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ya, siapa yang melihat kebiasaan Nabi, Rasulullah SAW tidur cukup, ya tidak sehingga Rasulullah SAW tidur sholat dan waktu tidur juga cukup. Rasulullah SAW tidak start sholat malam daripada Isya, tapi tidur dulu, tidur cukup waktu yang cukup baru sholat malam. Bahkan di ujung kadang beliau istirahat lagi. Sebagaimana Nabi memuji Nabi Daud alaihissalam, kata Nabi SAW, afdalu sholat sholatu Daud, sebaik-baik sholatnya Nabi Daud. Karena yanamu nisful lail, Nabi Daud tidur setengah malam, wa yakumu sulusahu, kemudian dia sholat sepertiga malam, wa yanamu sulusahu, dan beliau tidur lagi seperenam malam. Jadi beliau bagi malam menjadi 3 bagian, setengahnya buat tidur, sepertiganya buat sholat, seperenamnya tidur lagi, sehingga di ujung subuh kalau sholat tidur lagi, subuh bangun segar. Ini metode yang paling Rasulullah anjurkan. Rasulullah mengatakan ini sholat malam terbaik. Sholatnya siapa? Nabi Daud. Nabi pun demikian sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat malam, dan disebutkan beliau kalau sudah habis sholat malam, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, beliau yattaji, yaitu istirahat sebentar untuk persiapan sholat subuh. Kemudian Aisyah pernah berkata, wa ma alimtuhu yusalli al-lailata kullaha, aku tidak yusalli al-lailata ila sabah hatta sabah, aku tidak pernah tahu Nabi sholat malam sampai subuh, saya enggak pernah tahu. Maksudnya Rasulullah SAW tidur, kata Aisyah radhiyallahu anha, enggak pernah Rasulullah SAW sholat sampai subuh, enggak pernah. Kemudian juga ketika ada seorang datang kepada Nabi, kemudian ingin semangat beribadah, dia berkata, inilah usolli wala anam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan sholat dan tidak tidur. Maka Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Fa inni usolli wa anam, saya sholat dan saya tidur. Secara umum Rasulullah SAW sholat dan tidur. Maka pendapat pertama mengatakan maksudnya Rasulullah menghidupkan malamnya, yaitu Rasulullah SAW mayoritas malam Rasulullah SAW tidak tidur. Rasulullah tidur hanya sedikit. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua di antaranya sempat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, Rasulullah SAW begadang. Adapun hadis-hadis yang tadi disebutkan oleh kita semua tadi itu secara umum, khusus 10 malam terakhir Rasulullah SAW begadang. Rasulullah SAW begadang. Intinya ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Maksud saya kalau harus tidur tidak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Jangan tidur 4 jam. Nanti tidur di Lailatul Qadar. Tidurnya lebih baik daripada tidur selama 1000 bulan. Sayang, enggak, saya bercanda. Tapi maksud saya, tidur boleh, istirahat. Yang penting kita melakukan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kualitas ibadah serahkan kepada Allah. Antum intinya mengisi malam tersebut dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah. Antum sholat capek baca Quran, jangan coba berdoa. Ya. Kalau ada mau baca buku ilmu tidak apa-apa, untuk menambah keimanan, berzikir. Pokoknya antum beribadah dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah salat. Salat ini ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, pertama kali Allah wajibkan salat 50 waktu. Ya tidak? Kemudian Rasulullah SAW minta keringanan sampai jadi 5 waktu. Gara-gara nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la tutiqu dzalik, wahai Muhammad, umatmu tidak mampu salat sebanyak itu.
Tapi menunjukkan Allah suka dengan ibadah ini sampai Allah ingin sholat 50 waktu sehari semalam. Kita saja sebagian kita 5 waktu sudah keteteran, apalagi 50 waktu. 5 waktu sudah kadang kembang kempis naik turun, apalagi 50 waktu. Tapi Allah suka dengan ibadah sholat. Makanya Imam Ahmad disebutkan beliau sholat 300 rakaat tiap hari, 300 rakaat setiap hari. Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka di antara sholat yang paling dicintai oleh Allah sholat malam. Ya, sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat malam. Maka kalau masjid misalnya bikin program ada sholat tahap pertama, tahap kedua, bagus, ikuti aja. Kita i'tikaf, kita sholat, sabar sholat, cari pahala. Cuma 10 hari kemudian selesai. Ya, cuma 10 hari kemudian apa? Selesai, bersusah-susah. Enggak ada masalah. Jadi antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Maka kalaupun kita tidur jangan lama-lama. Jangan lama-lama, pasang waker ya. Pasang waker. Taruhlah tidur maksimal 3 jam lah. Maksimal 3 jam. 3 jam itu terlalu banyak, 2 jam lah. Ya. Maka siangnya kalau bisa tidur yang cukup agar malam kuat beribadah. Oleh karenanya yang mampu mengajukan cuti 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, ajukan cuti dari sekarang. Yang mampu bisa mengatur kerjaannya diatur sekarang supaya ketika 10 hari terakhir dia bisa banyak waktu luang. Atur, kalau kita berniat insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang wira swasta, dia bisa mengatur kondisinya sehingga ketika 10 hari terakhir dia bisa punya waktu untuk i'tikaf. Kalau kita enggak berniat ya enggak bakalan i'tikaf, harus punya punya cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, maka Allah akan mudahkan kita bisa i'tikaf. Apalagi yang pengangguran, i'tikaf mudah. Di masjid juga gratis, alhamdulillah. Udah i'tikaf aja. Kemudian jangan lupa untuk bisa kita maksimal 10 hari terakhir. Kalau punya uang tentunya, siapkan beli makanan, beli keperluan lebaran sebelum masuk 10 hari terakhir. Dan ini subhanallah, waktu saya di Madinah, khatib itu menyampaikan nasihat tersebut. Saya dengar. Khatib mengatakan kepada misalnya Jumat terakhir sebelum 10 terakhir, mereka ingatkan, wahai jamaah, sebentar lagi beberapa hari lagi 10 hari terakhir. Jangan lupa yang perlu beli sekarang. Beli makanan masukin di kulkas untuk keperluan apa? 10 hari, ya. Mau beli baju lebaran beli sekarang. Jangan beli nanti pas malam 27. Beli sekarang. Itu yang punya duit. Kalau enggak punya duit ya sudah, mau apa lagi. Kalau yang punya duit beli sekarang, masukkan ke kulkas ya. 10 hari terakhir tanggal berapa? Kira-kira Ramadan, sebentar. Kira-kira tanggal 30 Maret. Gaji sudah keluar kan? Berarti gaji tanggal 25 kan? Tanggal 25 tuh nanti dapat gaji, beli baju lebaran, beli keperluan, istri nggak usah keluar di mall, mau beli apa? Beli makanan masukin di kulkas, ikan semua, daging masukin di freezer. Sehingga 10 hari tidak sibuk mana-mana. Masalahnya sebagian orang 10 hari terakhir i'tikaf di masjid, sebagian orang i'tikaf di mall. Cari apa? Cari baju, cari ini, cari anu. Maka harus di manage. Kalau tidak di manage nggak bakalan bisa. Dari awal kita bilang anak-anak sama istri, beli sekarang ini. Kalau ada uang suruh beli sekarang sebelum masuk 10 hari terakhir, sehingga semua sibuk untuk beribadah 10 hari terakhir. Tapi di antara ibadah yang dianjurkan kita lakukan adalah berdoa. Banyak berdoa. Makanya karena doa di Lailatul Qadar mudah dikabulkan, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, in alimtu anna al-laila Lailatul Qadar, mada aqulu fiha? Ya Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku ucapkan? Kalau saya tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Menunjukkan Aisyah tahu ini malam spesial, sehingga dia ingin Nabi pilihkan kepada dia doa yang terbaik. Karena doa di malam tersebut mudah dikabulkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Maka banyak berdoa, dan di antara doa-doa yang kita baca doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh doa-doa yang boleh, tapi doa yang terbaik doa ini, karena doa yang dipilihkan oleh Nabi buat Aisyah radhiyallahu taala anha. Keselamatan di malam tersebut sampai fajar. Nah, kalimat hatta ini ada dua kemungkinan. Sampai fajar, apakah sampai menjelang fajar atau fajar ikut masuk? Paham?
Misalnya saya berkata saya berjalan sampai Bandung, apa maksudnya sampai saya tiba di Bandung atau menjelang tiba di awal Bandung? Paham? Maka sebagian ulama berpendapat hatta maksudnya fajar masuk, karena malaikat ikut menghadiri sholat apa? Fajar. Maka jangan sia-siakan, maka seorang beribadah jangan lupa sholat berjamaah di malam tersebut, karena Lailatul Qadar startnya mulai matahari terbenam, dan terbenam mulai dari maghrib, isya sampai sholat subuh. Sholat subuh selesai baru malaikat pada naik, sehingga keesokan harinya matahari tidak begitu terik. Jadi jangan lupa, ini antara ibadah yang agung. Di antara ibadah yang agung juga yang bisa kita lakukan adalah bersedekah, memberikan banyak yang bisa kita lakukan. Membelikan membuat buka puasa di malam tersebut, karena buka puasa setelah azan atau belum? Setelah azan, berarti kan sudah malam kan? Nah, orang lagi sedekah buka puasa, malam-malam ganjil saya yang tanggung buka puasa. Jangan cuma bagian airnya ya, semuanya. Buka puasa. Jangan lupa sahur juga tuh malam, iya enggak? Jadi jangan lupa sedekah, di antara sedekah buka puasa, sedekah buat apa? Sahur. Ini diantara ibadah yang dicintai. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW di puncak kedermawanan ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Kapan? Ketika Nabi bertemu dengan Jibril, lalu Jibril ngajarin Al-Quran kepada Nabi. Kata para ulama, di antaranya Ibnu Mulakin, karena Nabi ketika baca Al-Quran bersama Jibril, maka seluruh benar-benar maknawiyat itu tentang akhirat begitu mendalam lagi kepada Nabi, sehingga jadilah dunianya ringan di mata Nabi SAW, sehingga dia lebih dermawan daripada sebelumnya. Bahkan kata Ibnu Abbas tentang bagaimana kebaikan Nabi di bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas, kebaikan Rasulullah SAW itu lebih cepat daripada rihul mursalah, ya. Lebih cepat daripada angin yang berhembus, ya. Kenapa dikatakan kebaikan Nabi lebih baik daripada angin berhembus? Karena angin berhembus itu sifatnya dua, cepat dan menyebar. Cepat dan apa? Menyebar. Maka kebaikan Rasulullah ketika di bulan Ramadan itu sangat banyak dan menyebar, cepat dan menyebar. Sehingga kata Ibnu Abbas, kebaikan Nabi lebih cepat daripada angin yang berhembus. Itu kinayah dari cepat dan menyebar. Maka jangan lupa malam-malam ganjil kita bersedekah. Dan sekarang mudah kalau kita mau bersedekah, tinggal buka HP, tinggal klik kan, tinggal buka tante 2 nolnya berapa ini? Cewek kita bawa di masjid, begitu lihat malam Lailatul Qadar. Ini cewek lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan, medsos sudah kurangi. Nanti aja habis lebaran baru medsos lagi. Sekarang jangan bermedsos. Kapan lagi kita mau fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan hakikat i'tikaf kata Ibnu Rajab, qatul alaik anil khalaik wa ittisalu li khidmatil khaliq. Memutuskan segala relasi dengan makhluk dan connecting dengan Allah, itu hakikat dari i'tikaf. Maka berusaha di malam-malam ganjil kita fokus kepada Allah. Jangan sibuk main HP. Udah baca Quran. Kita punya target, saya malam ini pengen baca 3 juz, bisa, enggak bisa. Kalau mau, kalau enggak mau ya memang enggak bisa. Toh kita hidup cuma sekali. Nanti kita menyesal pada hari kiamat kelak. Ada orang-orang yang mungkin kita rendahkan, ternyata dia tinggi kedudukannya di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa li waqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah." Jika terjadi hari kiamat, tidak ada yang bisa mendustakan terjadinya hari kiamat. Hari tersebut merendahkan dan meninggikan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan khafidhatur rafi'ah, hari kiamat itu merendahkan dan meninggikan, maksudnya merendahkan orang-orang yang dahulu disangka tinggi ketika di dunia. Orang sangka dia hebat, ternyata di hari kiamat rendah. Rafi'ah, ada orang-orang yang disangka rendah ketika di dunia, ternyata tinggi pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah.